Halo, berjumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Mantap. Oke, pada hari ini saya tidak membuat konten tentang Onbit, namun membahas tentang Grab yang sebelumnya kita ketahui bersama bahwa di Gokar sedang gencar-gencarnya notifikasi peringatan pengabaian atau pengcancelan ya, yang teman-teman driver Gokar sendiri sudah barangkali sudah menerima, entah banyak entah sedikit, tapi itu sedikit mengganggu dan risih ya menurut saya. Nah, ini saya mencoba membandingkan dengan peringatan-peringatan yang dikirimkan oleh aplikator GrabCar. Yaitu saya merasa perbandingan ini perlu agar kita sama-sama tahu ya mana aplikator-aplikator yang benar-benar enak dan nggak enak. Nah, ini saya akan menunjukkan di aplikasi GrabCar saya itu yang gini ya, apa ya, dari GrabCar itu peringatan-peringatan itu gencar sekali ya teman-teman. Walaupun kita nggak melakukan pengabaian, nggak melakukan pelanggaran kode etik, tapi peringatan-peringatan yang nadanya sedikit mengancam itu tuh ada kalau di GrabCar, atau intimidasi kepada driver. Nah ini ya, nah seperti ini saya contohkan. Nah ini notifikasi yang masuk ke aplikasi Grab Driver saya itu banyak sekali. Setiap hari pihak GrabCar itu selalu mengirimkan notifikasi. Berbeda dengan Gokar yang notifikasi paling enggak iklan atau swadaya atau apapun itu yang sifatnya bukan kode etik ya. Kalau Grab ini tiap hari itu pasti ada aja yang namanya peringatan-peringatan. Nih, ini info penting. Nah, kenyamanan dan keamanan bersama antara konsumen dan mitra merupakan salah satu hal penting dalam layanan Grab. Oleh karena itu, kami menghimbau mitra untuk menghindari pembatalan order yang terlalu sering, karena hal tersebut termasuk dalam pelanggaran berat kode etik mitra pengemudi Grab. Mulai tanggal 30 Mei 2022, Grab akan memberikan sanksi berupa pemberian peringatan sampai dengan putus mitra. Bagi mitra yang tidak mentaati ketentuan tersebut, pastikan mitra selalu berkomitmen pada setiap orderan yang diterima dengan hanya menyalakan aplikasi ketika siap menjalankan orderan. Pelajari kembali kode etik mitra pengemudi Grab dengan klik tombol di bawah. Perlu untuk dapat diperhatikan bahwa kode etik mitra pengemudi Grab merupakan hasil kesepakatan bersama dan mitra Grab terlibat dalam proses penyusunannya. Nih kita lihat di sini kode etiknya, tapi nggak perlu ya, banyak ini kode etiknya. Terus yang lain, kalau yang ini kan cuma ini driver disuruh top up OVO dapat insentif, tapi saya nggak tertarik. Ini iklan paket makan. Nah ini juga nih, demi kelancaran aktivitas mitra, kami selalu mengimbau untuk melakukan konfirmasi saat ingin menjemput konsumen. Namun bagaimana cara mengkonfirmasi yang tepat dan sopan? Simak selengkapnya di bawah ini. Nah seperti itu. Ini juga himbauan-himbauan yang saya rasa itu nggak penting gitu loh. Nih, ingat dan hindari. Grab sangat mengutamakan kepentingan keamanan, kenyamanan, serta akan bertindak tegas atas segala tindakan kekerasan seksual dalam penggunaan layanan. Pelajari kembali daftar pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian sampai dengan putus mitra pada kode etik Grab dengan simak gambar di bawah ini. Nih, kayak gini kan sering sekali di Grab tuh kayak gini. Nih tarif tambahan spesial weekend, ini nggak perlu saya rasa. Nih yang nadanya ancaman-ancaman nih loh. Nah ini juga
info penting, kendaraan harus sesuai dengan aplikasi. Agar aktivitas tetap lancar, kami mengimbau mitra untuk tetap selalu mematuhi kode etik Grab, menggunakan kendaraan dan akun yang sama, yang sesuai. Tuh. Nah, di Gojek kan himbauan-himbauan yang sifatnya tidak krusial seperti ini kan jarang ya. Seperti himbauan tentang menyebut harus sesuai aplikasi atau akunnya harus sesuai aplikasi, mobilnya harus sesuai aplikasi. Terus ancaman ini tadi yang sebelum nih, ancaman putus mitra nih yang dicetak tebal itu di Gojek kan nggak ada. Nih yang baru aja nih jam 9.23 nih, Kuanwun mitra Grab, banyak kecelakaan terjadi karena kelalaian kurang fokus saat berkendara, yang salah satunya disebabkan oleh kelelahan. Untuk meminimalisirnya, beberapa tips ya. Jadi seperti itu. Jadi apa ya teman-teman ya, saya rasa aplikator itu, kalau saya boleh berpendapat, terlalu berlebihan ya. Ini kasihan mitra yang jujur, yang bener-bener bekerja sesuai dengan SOP, tapi masih aja peringatan itu juga dia dapatkan. Jadi serasa nggak dipercaya. Jadi kita itu risih ya, wong kita sudah menjalankan order yang benar kok ya peringatannya ada aja. Jadi kita tuh risih sebenarnya. Nah, di GoCar tuh sebenarnya agak fleksibel, agak nyantai ya peringatannya. Coba juga akhir-akhir ini aja kita dapatkan. Kalau kita mengabaikan sortir atau cancel itu ada peringatan. Tapi sejauh ini tidak ada sanksi yang mengakibatkan suspend atau putus mitra, itu tidak ada kalau di GoCar. Sementara ini ya, karena yang dicantumkan di peringatan itu hanya akun Anda akan kesulitan mendapatkan order ya. Itu pun jika kalau orderannya sedikit, tapi kalau orderannya banyak pas hujan tetap aja masuk. Gitu teman-teman. Tapi kalau Grab itu nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tetap ngirimin notifikasi apapun, entah yang sifatnya ancaman, mengingatkan atau peringatan, itu dia tetap ngirimin terus. Jadi seakan-akan tuh minta tuh diintimidasi. Jadi kerja itu nggak tenang gitu loh. Ada aja ancamannya, yang putus mitra deh, yang pelanggaran kode etik deh. Jadi kita tuh kerja nggak tenang gitu loh. Apalagi kalau kita kerja udah jujur, udah sesuai SOP, tapi ada aja notifikasi atau peringatan-peringatan yang nongol di aplikasi itu rasanya gimana gitu teman-teman ya. Jadi itulah perbedaan dari antara Grab dan GoCar ya. Dan menanggapi kalau sering melakukan pembatalan akan mengakibatkan putus mitra ya, saya rasa kalau misalnya orderannya pas membludak itu mendingan off aja kalau Grab ya. Soalnya kita mau narik, kalau jemputnya jauh, kena macet dengan tarif yang kecil-kecil ya kita yang rugi. Ya Grab untung-untung aja ya, seneng-seneng aja dia, nggak ngapa-ngapain dapat potongan komisi lah. Kita yang di jalan, yang harus bergelut dengan kemacetan lalu lintas. Belum lagi kalau ada hal-hal yang non teknis yang kejadian di mobil kita, itu ya sangat berat bagi kita ya teman-teman ya. Nah, Grab enak-enak aja, dia senang-senang aja, ongkang-ongkang kaki dapat komisi. Kita yang di jalan, kalau ngejalanin order yang ongkosnya kecil kan sangat berat. Nah, seperti ini loh lur. Notifikasinya tuh di Grab tuh masif ya, setiap hari, bahkan setiap jam itu ada notifikasi, entah itu penting atau nggak penting, entah itu ancaman. Nah ini muncul lagi seperti ini. Perhatian mitra, jangan melakukan pelanggaran berikut ya agar terhindar dari penonaktifan akun mitra. Ini terkait dengan kendaraan yang beda sama di aplikasi. Nih you on beat.
Ambil semua orderan dan hindari cancel orderan ya. Berikan pelayanan terbaik dengan mengambil semua orderan. Pokoknya gitulah. Di Grab itu sebenarnya lebih ketat menurut saya. Lebih peringatan-peringatan seperti ini, walaupun kita nggak melakukan pelanggaran itu tetap ada gitu loh. Jadi kita kerja tuh malah nggak tenang. Oke, akhir pekan telah tiba, jangan lupa protokol kesehatan seperti ini. Jadi itu hindari pembatalan order. Tarif tambahan itu kan ya tambahan lah, tarif ya, kenaikan tarif ya untuk long weekend. Jadi ini vlog ini saya sambung ke hari berikutnya karena kemarin terputus ada kesibukan lain. Jadi ini saya sambung lagi, masih membahas tentang Grab yang terlalu rewel ya, dengan berbagai macam notifikasi yang bernada peringatan atau bahkan ancaman yang secara tidak langsung atau secara psikis itu mengganggu driver, terutama driver-driver yang jujur ya. Dia udah kerja jujur tapi kok tetap dapat notif ya. Kalau driver yang kerjanya asal-asalan mungkin ya dapat notif ya biasa, lumrah, wong dia melakukan pelanggaran. Nah ini driver yang sudah sesuai SOP tetap aja ada himbauan-himbauan, ada peringatan-peringatan. Ya saya tahu ya, dari pihak Grab itu sifatnya mengingatkan, betul mengingatkan. Aplikator itu maunya kita tuh ngambil semua orderan teman-teman ya. Baik orderan apapun, tarif berapapun tuh kita ambil. Nah, di sisi mitra itu ada dua pilihan, mau ambil atau enggak. Kalau mau ambil kan ya dengan segala resiko, dengan tarif berapapun ya kita ambil. Nah, tapi dengan adanya tidak adanya insentif ya teman-teman ya, itu mitra berpikir berulang kali untuk mengambil orderan yang misalnya tarifnya kecil dan lagi-lagi jemputannya jauh. Dan perlu diketahui di kota Jogja itu GrabCar dan GoCar itu tarif paling rendah itu 8.800 bersih. Itu penumpang bayarnya kalau nggak 15.000 16.000. Driver nerimanya 8.800. Bayangkan kalau kita itu ngambil di tengah kemacetan sesuai himbauannya si Grab, ambil semua orderan. Dia nggak peduli mau macet mau lancar, yang penting kamu ngambil semua orderan. Sangat tidak masuk di akal menurut saya. Di samping tidak adanya insentif seperti dulu. Di Grab saya terus terang dulu sempat ngalamin insentif yang gede-gede. Insentif 15 trip dapat 200.000 sempat ngalami. Terus insentif pas lebaran dapat berapa, 500.000 apa ya dulu ya, sempat ngalami. Di tahun berapa ya, itu 2016 apa ya, sempat ngalami. Nah kalau seperti ini caranya, tarif kecil-kecil itu bakalan nggak ada yang ngambil karena si driver itu malah diancam ya. Kalau nggak ngambil akun saya nonaktifkan, saya PM, putus mitra. Harusnya yang bener itu biar tarif-tarif yang kecil itu tetap terambil, dari pihak aplikator itu ngasih reward ke drivernya, ngasih pendapatan tambahan ke drivernya, begitu ya teman-teman. Pokoknya ngasih apapun lah yang memicu driver itu untuk tetap ngambil. Walaupun situasi apapun, tarif berapapun, driver itu semangat untuk ngambil ya. Jangan dikasih hukuman. Kalau dikasih hukuman, ini efeknya ya, efeknya terutama di Jogja, karena saya on beat di Jogja ya. Efeknya adalah kalau pas weekend, semua driver Jogja pasti tahulah kondisi seperti apa di Jogja, terutama di tengah-tengah kota, Malioboro dan sekitarnya. Itu pas weekend, Jumat, Sabtu, Minggu lah. Itu padatnya seperti apa? Nah, seandainya itu banyak orderan di daerah situ dan tarifnya kecil-kecil dan itu lokasinya ramai macet, ya mana mau driver ngambil di situ kalau nggak ada pemantik atau rewardnya ya. Lah mending off aplikasi, udahlah mending off aja. Lah kita cancel, kalau dapat kita cancel, kita kena peringatan.
kena suspend, bahkan sampai putus mitra kalau cancelnya berkali-kali. Kalau kita ambil tarifnya kecil, bergelut dengan kemacetan. Coba deh teman-teman ya yang belum tahu kondisi Jogja pas weekend, terutama sore ya, Malioboro khususnya dan sekitarnya. Coba deh siapa yang mau ngambil di situ. Coba, nggak sebanding tarif dengan resikonya itu. Kenaikannya berapa sih tarifnya? Paling cuma 2.000. Kalau nggak ada kenaikannya tetap 8.800 tadi bersihnya. Nah itu teman-teman ya, harusnya driver itu dikasih reward, penghargaan. Tarif 15.000, 10.000 diambil, tapi ada penghargaannya. Dikasih insentif atau tambahan apa gitu, biar tetap terambil, konsumen juga tetap terpenuhi kebutuhan transportasinya. Kalau seperti ini saya yakin model-model ancaman seperti ini nanti malah Grab sendiri yang rugi, aplikator sendiri yang rugi. Karena kalau pas posisi ngeblast, mawut atau mubal dalam bahasa Jawanya, itu mendingan driver pada off, terutama di pusat kota, atau lari ke pinggiran semua. Mending off, penumpangnya keteteran, nggak dapet driver. Dia sendiri yang rugi, aplikator sendiri yang rugi. Dengar ya Grab ya, aplikator kamu sendiri yang rugi kalau penumpangmu keteteran, nggak ada yang ngangkut karena tarifnya kecil di tengah keramaian, di tengah kemacetan. Mana ada driver yang mau ngangkut. Jangan model-model ancaman seperti PM, suspend, jangan seperti itu. Kalau seperti ini ya aku ya juga mau main dengan caraku sendiri. Di tengah kemacetan ya udah mending off aplikasi. Penumpang ya terserah kapok mau kapan, ra ono sing ngangkat. Mending mulih turu nang omah. Nah, kan gitu, semua driver berpikiran seperti itu. Nah, penumpang akhirnya keteteran. Apapun itu, baik GrabCar maupun GrabBike. Nggak ada yang mau ngangkat kalau modelnya seperti ini. Kalau tarifnya kecil-kecil nggak ada reward, ya mending off toh. Risikonya nggak sebanding teman ya. Secara nalar aja lah, kita nalar dengan akal sehat ya. Dengan tarif seperti itu nggak masuk sebenarnya. Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Tarif kecil-kecil tetap saya angkatin, saya jabanin. Apapun itu. Zaman dulu itu malah mending tarif kecil. Zaman dulu itu sekitar sebelum Covid lah, 3 tahun yang lalu itu mending tarif kecil. Karena apa? Pertama cepat selesai. Kedua, cepat dapat poin, waktunya juga cukup. Jadi zaman dulu itu tarif kecil tuh malah nyenengke ya. Wah cepat selesai, jemput antar selesai, cari lagi jemput antar selesai, jemput antar selesai. Karena pendek-pendek kalau tarifnya kecil. Kalau zaman dulu dapat tarif gede itu malah waduh kok gede banget sih harganya. Ini pasti jauh banget ini nggak cukup waktunya untuk ngejar insentif ini. Zaman dulu kayak gitu, mending kecil-kecil yang kita angkatin. Nah kalau sekarang kebalikannya, mending yang gede-gede yang kita angkatin. Karena kita ngejar argo, bukan ngejar poin. Karena poin insentifnya sudah tidak memenuhi, hanya hapus-hapus menurut saya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Di Grab sudah mulai ancam-ancam PM untuk cancelan dan untuk pengabaian order. Di Gokar saya belum tahu, sejauh ini belum ada ancaman PM, ancaman suspend. Kalau di tulisannya sih hanya mengakibatkan Anda kesulitan mendapatkan order. Ya, tapi kalau ordernya ngeblast tetap aja dapat. Jadi itu, waspada dengan si Grab, jangan banyak cancelan. Kalau ngeblast, mawut, mubal, mending off aja saran saya. Dengan tarif-tarif kecil itu abaikan saja. Penumpang biar nggak keangkut urusannya Grab, ben diangkuti karyawannya Grab dewe, paman Grab ya. Oke. Terima kasih udah menonton vlog kali ini. Unek-unek di Grab berdasarkan realita yang saya baca di Facebook Sahabat Paman Grab Jawa Tengah dan beberapa komunitas-komunitas itu yang dikeluhkan. Terutama akhir-akhir ini teman-teman kita di Semarang ya, di Semarang daerah utara, pelabuhan dan sekitarnya itu terkena banjir rob. Nah, di sekitar banjir rob itu banyak orderan
tapi tarifnya kecil-kecil. Nah, driver dilema ini, mau ambil enggak? Ambil, kena banjir, tarif kecil, cancel, kita kena sanksi. Ya jalan satu-satunya mending off. Penumpang urusannya Grab dhewe, ben ra keangkat, ra keangkut. Dengarkan. Sekian dan terima kasih.